Pada tahun 1946, tepatnya pada Perang Dunia Kedua, Uni Soviet melakukan sebuah eksperimen gila, yaitu membuat manusia tidak tidur selama berhari-hari. Awalnya, tentara Jerman memiliki narkotika yang digunakan mereka untuk membuat tentara tetap berperang siang dan malam tanpa tidur. Uni Soviet tidak ingin kalah dengan Jerman. Akhirnya, mereka menemukan sebuah obat yang memiliki efek yang sama, yaitu membuat manusia tetap terjaga kesadarannya. Peneliti dan petinggi militer pun berencana untuk mengeksperimenkan obat ini kepada manusia. Akhirnya terpilihlah 5 orang tahanan perang untuk dieksperimenkan. Mereka dijanjikan kebebasan jika bisa melewati eksperimen ini. Mereka pikir jika tetap berada di penjara atau tidak mengikuti eksperimen ini, mereka akan dibunuh juga. Akhirnya mereka pun setuju. Jadi Uni Soviet ingin membuat atau mengeksperimenkan manusia agar tidak tidur selama 30 hari, dan mereka ingin melihat efeknya akan seperti apa. Jika efeknya bagus, maka obat itu akan diedarkan kepada para tentara dan membuat para tentara bekerja semaksimal mungkin. Akhirnya mereka dimasukkan ke suatu ruangan tertutup dengan gas yang mengalir, dan ruangan itu memiliki segala fasilitas seperti toilet, tempat tidur, bahkan buku untuk dijadikan hiburan. Para peneliti mengawasi mereka dari balik kaca. Selama 16 jam, mereka akan bergantian untuk mengawasi tekanan oksigen dan tingkah laku para tawanan ini. Obat ini dibuat dalam bentuk gas dan disalurkan ke ruangan itu selama 24 jam non-stop, sehingga para tawanan dapat merasakan efek dari obat tersebut. Hari pertama sampai hari ketiga. Awalnya semua biasa saja. Para tawanan membicarakan apa yang akan mereka lakukan saat keluar nanti. Dan ada yang membaca buku, ada juga yang bicara tentang apa yang mereka sukai, dan semua pembicaraan mereka terkesan normal-normal saja. Masuk ke hari keempat dan kelima, pembicaraan mereka mulai berbelok ke arah yang lebih gelap, seperti membicarakan tentang perang, kematian, dan trauma mereka masing-masing. Hari ke-9, salah satu dari 5 tahanan itu mulai berteriak dan berlarian di dalam ruangan itu. Setelah 3 jam, akhirnya ia berhenti dan diketahui bahwa pita suaranya tersobek karena berteriak. Tawanan lain pun juga melakukan hal-hal aneh seperti merobek kertas dan menempelkannya di kaca dengan kotoran mereka sendiri, sehingga para peneliti tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Sampai di sini, para tawanan sepertinya sudah kehilangan kewarasan mereka. Hari ke-11, para peneliti mulai bingung akan hal yang terjadi di ruangan itu. Semua menjadi sunyi, tidak ada sedikit pun suara yang terdengar. Para peneliti yakin bahwa mereka berlima masih hidup karena tekanan oksigennya masih normal. Masih ada 5 orang yang bernafas di dalam sana. Hari ke-15, karena penasaran dengan apa yang terjadi, para peneliti pun memutuskan untuk mengecek ke dalam ruangan tersebut. Mereka mematikan aliran gas dan membuka pintu lebar-lebar sehingga udara segar masuk ke ruangan itu. Apa yang ada di dalam ruangan itu sangatlah mengerikan. Terlihat seorang tawanan yang sudah mati tergeletak dengan menyisakan hanya setengah badan. Ruangan itu penuh darah dan bau busuk. Para tawanan menyumbat saluran air sehingga darah tidak mengalir keluar dan akhirnya membanjiri ruangan itu. Ada juga tawanan yang mencabik-cabik dan memakan daging mereka sendiri. Terlihat juga seorang tawanan yang mengeluarkan organ dalamnya sendiri dan meletakkannya di lantai, seperti hati, jantung, dan ginjal. Tetapi anehnya ia masih hidup walaupun dia sudah sekarat. Itu adalah pemandangan yang sangat brutal dan tidak akan terlupakan bagi para peneliti. Melihat kondisi tahanan yang sangat parah, akhirnya para peneliti mencoba membawa dan merawat mereka. Tetapi anehnya mereka menolak dan meminta untuk membuka kembali saluran gas itu. Mereka sudah kecanduan gas. Akhirnya peneliti menyuruh tentara untuk membawa mereka keluar, tetapi tidak semudah itu. Mereka justru melawan balik tentara-tentara itu. Ada yang menggigit pahanya, ada juga tentara yang kehilangan kemaluannya, dan ada juga tentara yang bunuh diri karena trauma menyaksikan insiden tersebut. Mereka mencoba membius para tahanan tetapi tidak berhasil, seakan mereka kebal akan obat. Kekuatan fisik mereka pun juga bertambah berkali-kali lipat. Tetapi pada akhirnya para tentara berhasil mengeluarkan mereka dan membawa mereka untuk diobati dan dioperasi.
Saat dilakukan pengobatan dan operasi pun mereka menunjukkan tingkah yang mengerikan, seperti tertawa terbahak-bahak dan meminta agar diberikan obat lagi. Ada juga yang tersenyum kepada perawat sambil melihat tubuhnya dibedah dan berkata, "Tolong potong terus dagingnya." Sampai di sini, para peneliti bingung. Tingkah laku para tahanan ini adalah efek dari obat atau efek dari tidak tidur selama berhari-hari. Akhirnya, petinggi militer pun memilih untuk mengembalikan para tahanan ke ruangan tersebut dan membuka kembali saluran gas obat itu lagi. Para tahanan diberi EEG atau alat pengukur arus dan aktivitas otak. Saat dikembalikan ke ruangan, mereka menjadi diam dan tenang, seakan apa yang mereka mau telah terpenuhi. Sebelum pintu ditutup, satu tahanan perlahan tidur dan aktivitas otaknya mulai menurun. Pada akhirnya, ia pun mati. Tahanan yang lain pun menjadi histeris dan mulai berteriak lagi. Karena merasa eksperimen ini gagal, petinggi militer itu pun marah dan ingin mengurung para peneliti di ruangan itu bersama tahanan yang tersisa. Peneliti itu pun ketakutan dan mengeluarkan pistol, menodongkannya ke kepala petinggi tersebut dan menembaknya hingga mati. Peneliti itu pun menembak salah satu tahanan di kepala dan menewaskannya juga. Dan akhirnya hanya tersisa satu tahanan. Dan peneliti itu pun menanyakan, "Sebenarnya kau ini apa?" Tahanan itu pun menjawab, "Aku adalah hasil dari pemikiran jahat manusia yang memaksa agar aku tidak tidur. Aku adalah sesuatu yang kau ciptakan." Setelah itu, peneliti itu pun menembak mati tahanan tersebut. Sebelum benar-benar mati, tahanan itu bergumam, "Sedikit lagi aku akan bebas." Nah, segitu aja pembahasan tentang Russian Sleep Experiment yang cukup terkenal. Sebenarnya ini adalah sebuah creepypasta ya, kayak cerita-cerita seram yang tersebar di internet. Dan menurut kalian ini nyata atau tidak? Sebenarnya tidak ada satupun berkas yang mencatat tentang kejadian ini. Tetapi kalau dipikir-pikir lagi, Perang Dunia Kedua adalah masa di mana manusia melakukan banyak eksperimen yang kejam ya demi peperangan. Contohnya adalah Jerman saat di camp konsentrasi ya. Mereka kan melakukan banyak sekali eksperimen yang tidak manusiawi kepada para tahanan perang, dan itu emang tercatat dan nyata adanya. Dan karena itu aku cukup percaya sih kalau eksperimen ini pernah dilakukan dan benar-benar terjadi, tapi mungkin agak dilebay-lebaykan lah sama penulisnya. Ya mungkin sih kayak gitu ya menurut aku ya. Dan bagaimana menurut kalian?